Halo pendengar, kembali lagi di Malam Kelam, tempat di mana kisah-kisah dari lorong waktu yang gelap akan mengetuk batin kalian yang masih penasaran. Aku harap kalian sedang berada di tempat yang aman, karena malam ini aku akan membawakan kisah nyata dari seorang gadis tentang perjumpaannya dengan makhluk kecil yang tak pernah tumbuh dewasa. Bukan karena waktu yang berhenti, tapi karena ia memang bukan manusia biasa. Inilah kisah tentang tuyul penunggu pohon jambu mete. Cerita ini berasal dari seorang gadis, sebut saja namanya Rani. Malam itu, sekitar pukul 9 lebih, langit desa tampak gelap. Hanya diterangi cahaya bulan yang samar-samar tertutup awan. Rani bersama temannya, Winda, keluar rumah sebentar menuju ke warung. Mereka hanya ingin membeli mie instan dan minuman ringan. Tapi jalan yang harus mereka lewati adalah gang sempit di samping sekolah dasar desa mereka. Di ujung gang itu berdiri sebuah rumah tua di pinggir sekolah. Halamannya cukup luas dan yang paling mencolok ada beberapa pohon besar di sana. Salah satunya pohon jambu mete yang tumbuh tak jauh dari benteng rumah tetangga yang terbengkalai. Saat mereka melintas, tiba-tiba Winda menarik lengan Rani dengan cepat. "Ran, itu lihat enggak?" bisiknya terbata. Rani menoleh, dan di bawah pohon jambu mete itu ada seorang anak kecil, botak, tak memakai baju, hanya mengenakan celana dalam warna putih. Anak itu berdiri mematung, tak bergerak sama sekali. Tapi yang paling menyeramkan adalah matanya kosong, menatap lurus ke arah mereka berdua. Rani mengira itu anak tetangga, mungkin yang tersesat saat keluar malam. Tapi sebelum mereka sempat memanggil, anak kecil itu tiba-tiba berlari cepat tanpa suara menuju arah pohon jambu mete. Dan sekejap kemudian dia menghilang. Bukan sembunyi, bukan bersembunyi di balik batang pohon, tapi benar-benar lenyap begitu saja. Rani dan Winda berdiri membeku. Mereka saling berpandangan. Dan entah kenapa, suasana sekitar mendadak dingin. Bahkan angin malam pun terasa seperti hembusan dari dunia lain. Mereka langsung berlari tanpa sempat menoleh ke belakang. Bahkan tak jadi ke warung. Sesampainya di rumah, tubuh mereka masih gemetar. Ibunya Winda yang mendengar cerita itu hanya menggeleng dan berbisik pelan. "Udah sering orang lihat di sana. Katanya itu tuyul penunggu rumah jambu mete. Dulu
waktu zaman masih ada kakekmu, banyak orang yang sering kehilangan uang. Dan setiap kehilangan, ada yang lihat anak kecil botak lari-lari di dekat situ. Sejak malam itu, Rani dan Winda tak pernah berani melewati gang itu lagi, terutama jika malam telah larut. Karena kabarnya, pohon jambu mete itu tak hanya jadi tempat tinggal, tapi juga tempat bersemayamnya makhluk-makhluk kecil yang tak suka diganggu. Tuyul itu konon hanya muncul pada orang-orang tertentu saja yang sedang dalam kondisi bersih secara batin atau yang kebetulan penuh rasa takut. Begitulah kisah malam ini di Malam Kelam tentang tuyul menjaga pohon jambu mete yang konon hingga kini masih mondar-mandir saat malam tiba, menanti seseorang yang lewat dengan pikiran kosong dan hati yang lengah. Jadi, kalau kalian lewat dekat sekolah tua itu dan melihat anak kecil tak berbaju berdiri sendirian di malam hari, jangan dekati, jangan panggil, dan jangan menatap matanya, karena bisa jadi itu bukan anak manusia. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Malam Kelam. Aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tak ketinggalan ketika malam kembali membawa kisah kelam berikutnya. Sampai jumpa di malam yang sunyi berikutnya. Selamat malam dan hati-hati di jalan pulang.